Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Safuna Kurnia Putri, mahasiswa aktif semester 7 di UINFAS Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing mengenai apa sih itu communication, apa sih itu komunikasi efektif, dan how to be to master communication. Nah, teman-teman pastinya tidak asing lagi nih bagaimana berkomunikasi, caranya ngomong sama orang. Komunikasi ini sangat penting untuk kehidupan kita, bukan hanya antara satu orang dengan satu orang yang lainnya, tetapi untuk bagaimana caranya menginstruksikan kepada orang banyak. Siapa tahu nanti kita kedepannya bakalan menjadi orang yang penting, orang yang sangat didengarkan, dan juga menginstruksikan banyak orang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan menjadi maestro communication, bukan hanya komunikasi efektif tetapi menjadi maestro communication. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu communication efektif? Komunikasi efektif adalah proses strategis untuk menyampaikan pesan dengan cara yang sangat jelas dan tepat, memastikan bahwa penerima sepenuhnya memahami maksud dan tujuan dari orang tersebut, memahami agar penerima sepenuhnya memahami maksud pengirim tanpa adanya ambiguitas atau kesalahpahaman yang terjadi. Nah, teman-teman, dari komunikasi ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memastikan adanya keselarasan antara pemahaman antara pengirim dan juga penerima. Setelah tadi saya sharing tentang komunikasi efektif, kalian sudah sadar belum kalau komunikasi itu sangat penting dan juga membina kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, selain menjadi pribadi yang lebih baik, selain menjadi orang yang lebih baik, manfaat dan nyata dari komunikasi efektif ini yaitu membuat kita menjadi orang yang punya hubungan yang kuat untuk meningkatkan interpersonal dan profesional, menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat. Nah, teman-teman, kalau kalian ingin dipandang oleh orang lain, pasti instruksi yang harusnya kalian berikan itu jelas dan lugas agar kalian dapat dihormati oleh khalayak umum. Nah, dari komunikasi efektif ini juga bisa didapat untuk mencapai tujuan. Nah, dari komunikasi satu orang ke orang lain itu bisa menimbulkan bahaya besar ataupun kesuksesan besar, karena tujuan yang disampaikan oleh ketua kepada anggotanya ataupun presiden dengan masyarakatnya itu harus dijaga dengan komunikasi yang efektif. Nah, meminimalisir konflik. Nah, teman-teman, banyak kita ketahui kalau orang salah bicara pasti bakalan dihuhuhuin kan, kalau misalnya di kelas ataupun di ruang forum kayak gitu. Nah, jadi dengan komunikasi efektif ini mengurangi yang namanya resiko kesalahpahaman dan salah tafsir dan konflik internal yang akan terjadi di sebuah tim ataupun organisasi. Nah, yang terakhir itu peningkatan produktivitas. Kenapa meningkatkan produktivitas? Karena orang yang menyampaikan itu tadi diberikan rasa hormat oleh anggotanya. Jadi, pada saat kalian mengerjakan suatu instruksi dari ketua, itu kalian bakalan menyederhanakan proses kerja, meningkatkan moral, dan juga memacu motivasi tim. Karena instruksi yang kalian berikan jelas dan juga menimbulkan rasa, wah, saya harus nih mengerjakan ini dengan baik karena saya diamanahkan ini. Nah, itu kuncinya dengan komunikasi efektif. Dalam komunikasi efektif ini, kita juga harus membangun keunggulan komunikasi. Karena apa? Karena kita juga harus bisa memahami audiens. Yang pertama yaitu dengan cara bahasa yang singkat dan padat. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang susah dimengerti oleh anggota kalian ataupun audiens tujuan kalian ataupun sahabat kalian. Jangan menggunakan kata-kata yang berlebihan dan bisa membuat fokus utama kalian itu ke yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu kenali audiens Anda. Kalau misalnya kalian menjadi narasumber, kalian juga harus paham tuh komunikasi yang baik itu bagaimana, membuat mereka paham itu bagaimana. Jadi kalian harus memahami audiensnya. Sesuaikan gaya, nada, dan kompleksivitas bahasa Anda agar sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan penerima. Yang ketiga itu latih mendengar aktif. Pada
sesi sharing session itu kita harus mempunyai fokus penuh pada pembicara karena kita menjadi sorotan utama dalam sebuah workshop ataupun seminar seperti itu. Nah, itu memahami apa yang kalian beri, kalian harus menggunakan gestur verbal ataupun nonverbal seperti itu. Terus yang keempat yaitu dorongan dorong tanggapan. Nah, teman-teman, pada saat komunikasi itu kalian harus memperhatikan audiens itu paham atau tidak. Tanya kepada mereka, berikan ruang bertanya kepada mereka untuk merespons atau sekedar memberikan umpan balik. Ada caranya. Yang pertama itu face to face melalui telepon ataupun melalui chat. Nah, jadi yang terakhir yaitu dengan pilih media yang tepat. Teman-teman kalau lagi bicara dengan orang lain enaknya itu tatap muka atau face to face. Apalagi kalau misalnya kita mau membicarakan hal yang serius, itu saya sarankan untuk ketemu atau berbicara langsung kepada orangnya. Ataupun itu urgent banget, itu kalian bisa via telepon ataupun via chat. Nah, selanjutnya yang mari kita bahas yaitu tentang komunikasi efektif itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi lebih dari itu. Membangun jembatan pemahaman antara pembicara dengan penerima. Dengan komunikasi yang efektif, kita tidak hanya berhasil menyampaikan informasi, tetapi juga secara aktif membangun hubungan yang positif dan menciptakan lingkungan yang dengan komunikasi yang efektif, kita tidak hanya berhasil menyampaikan informasi, tetapi juga kita secara tidak langsung aktif membangun hubungan yang positif dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung serta saling memahami dalam setiap interaksi. Memperkuat dasar kepercayaan antara pembicara dan penerima ataupun ketua dengan anggotanya, terus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif ataupun menciptakan lingkungan organisasi ataupun ruang kelas yang kondusif. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi kerja tim. Dalam komunikasi efektif itu ada kunci yang harus kalian bawa pulang, adalah keseimbangan antara berbicara dengan jelas, mendengarkan secara intensif, dan memastikan pesan sepenuhnya dipahami. Nah, teman-teman sering banget lupa poin yang terakhir, yaitu memahami. Sebelum kita mau didengarkan, kita juga harus mau mendengarkan. Jadi kita harus mau mendengarkan satu sama lain. Komunikasi yang efektif itu terbangun apabila kita saling menurunkan ego dan mau mendengarkan satu sama lain. Itulah tadi penyampaian materi dari saya mengenai komunikasi yang efektif. Sebelumnya saya meminta maaf apabila banyak kesalahan. Saya punya pantun untuk menutup sharing pada hari ini. Pergi ke pasar membeli nangka, pulang ke rumah hati gembira. Jika komunikasi lancar terbuka, kerja bersama pasti berjaya. Itulah tadi, semoga menginspirasi dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.